Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsya Wadia Rahmadani Nasution dengan NIM 2101072006. Ingin menjelaskan tentang operasional tabungan mata kuliah akuntansi perbankan. Operasional tabungan. Judulnya tentang operasional tabungan. Pengertian tabungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1962 tentang perbankan. Yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak ditarik dengan cek, biliet, giro, dan atau alat lain yang dipersamakan dengan itu. Tabungan adalah simpanan pihak lain pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati. Tabungan tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek atau dipindah bukukan dengan menggunakan biliet, giro, dan surat perintah pembayaran lainnya. Dengan demikian, tabungan hanya dapat ditarik dengan cara mendatangi bank atau dengan menggunakan kartu ATM pada bank yang telah menyediakan peralatan tersebut. Tabungan dapat ditarik sewaktu-waktu oleh si penabung. Oleh karena itu, bank diperlukan sebagai kewajiban hutang jangka pendek. Sementara itu, tabungan pada bank tidak dijamin oleh Bank Indonesia sehingga sepenuhnya menjadi tanggung jawab bank yang bersangkutan. Hal-hal tersebut menjadi tuntunan bagi bank untuk mengelola tabungan nasabahnya secara sehat, agar tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat. Salah satu tabungan yang paling sering digunakan banyak orang zaman sekarang adalah di bank. Banyak kemudahan yang ditawarkan oleh bank untuk mereka calon nasabah yang ingin menabung. Salah satu kemudahannya adalah dapat menarik tunai secara mandiri melalui mesin ATM yang disebarkan oleh bank tersebut. Ketika menabung di bank, umumnya nasabah akan mendapatkan fasilitas seperti kartu ATM, buku tabungan, mobil banking, serta beberapa layanan lain sesuai dengan kebijakan masing-masing bank. Dikutip dari laman Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tabungan adalah simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Namun demikian, penarikan uang tabungan bank cenderung lebih fleksibel dibandingkan dua jenis simpanan lain. Karena simpanan tabungan bisa ditarik sewaktu-waktu sesuai kebutuhan nasabah. Untuk kamu yang membeli produk tabungan sebagai simpanan di bank, maka petugas bank akan memberikan buku tabungan, kartu ATM, dan nomor personal identification number. Namun, dengan kian berkembangnya mobil banking, banyak bank yang sudah tidak lagi menggunakan buku tabungan. Bila dibandingkan dengan deposito, bunga yang didapat dari tabungan cenderung lebih rendah, namun demikian setoran awal untuk tabungan juga jauh lebih kecil. Jenis-jenis tabungan. 1. Tabungan konvensional. Tabungan konvensional adalah tabungan yang paling umum dan banyak dimiliki setiap orang.
bahwa nasabah dari tabungan konvensional biasanya diberikan fasilitas tabungan, kartu debit, dan layanan banking, baik itu SMS banking, mobile banking, atau internet banking. Untuk tabungan yang konvensional, keuntungan atau bunga yang diterima terbilang rendah, karena tujuan memang hanya untuk menyimpang uang bukan untuk pengembangan dana. Bunga yang dapat diterima 0% hingga 2%. Tabungan berjangka. Berbeda dengan tabungan konvensional, tabungan berjangka cocok untuk kamu yang memiliki tujuan untuk menyimpan uang dan beberapa tujuan lainnya, seperti untuk liburan atau tujuan lainnya. Bunga dari tabungan berjangka ini relatif lebih baik dibandingkan tabungan konvensional dengan bunga tabungan 3% hingga 7% per tahun. Hanya tabungan berjangka hanya dapat diambil sesuai dengan yang telah disepakati. Jika kamu melanggar yang telah disepakati, maka kamu dapat terkena denda atau penalti. Yang ketiga, tabungan anak. Tabungan anak ini ditunjukkan untuk mereka yang ingin mengajarkan anak-anaknya untuk menabung sejak dini. Dari fasilitasnya tidak jauh berbeda dengan tabungan konvensional. Mereka akan diberikan buku tabungan atau berapa juga kartu debit tergantung kebijakan dari bank. Namun tentunya tidak terdapat fasilitas banking. Setoran untuk tabungan ini memang dibuat cukup ringan, biasanya mulai dari 5.000 hingga 20.000. Hal ini agar si kecil dapat mulai menabung sejak dini. 4. Tabungan mata uang asing. Tabungan yang satu ini sering disebut falas valuta asing. Tabungan ini biasanya sering ditemui di perbankan. Mata uang yang sering digunakan dalam tabungan ini seperti dolar, euro, pound sterling, pound sterling, dan beberapa mata uang asing lainnya. Namun, untuk kamu yang hanya memiliki rupiah, tetap dapat melakukan investasi dengan menukarkan rupiah milikmu dan dikonversikan ke dalam mata uang asing. Untuk setoran awal dari tabungan ini cukup beragam. Hanya saja tabungan ini dapat memberikan keuntungan yang lebih besar, karena nilai konversi mata uang asing lebih tinggi dibandingkan rupiah. Tabungan haji. 5. Tabungan haji. Tabungan ini sering sekali digunakan untuk mereka yang memiliki rencana untuk berhaji dalam beberapa tahun ke depan. Tabungan ini tidak jauh berbeda dengan tabungan berjangka. Jika nominal yang dibutuhkan sudah tercapai, maka dana dapat dicairkan dan digunakan untuk biaya keberangkatan haji. Syarat dan dokumen yang disiapkan biasanya lebih banyak dibandingkan dengan tabungan biasa. Karena untuk tabungan yang satu ini tidak hanya soal nominal dan identitas diri saja yang diperlukan, tetapi riwayat dari kesehatan juga perlu dipersiapkan. Untuk setoran awalnya biasanya berbeda tergantung dari kebijakan dari masing-masing bank. Namun, semakin besar dana yang disetorkan, maka akan semakin cepat pula tujuan kamu dapat tercapai. Yang keenam, tabungan giro. Yang terakhir adalah tabungan giro. Tabungan ini seringkali disebut sebagai tabungan bisnis, karena memang fasilitas dari tabungan ini ditunjukkan untuk kebutuhan bisnis seperti transfer ke beberapa rekening dan transaksinya dapat menggunakan cek dan biliar. Untuk pembukaan rekening giro ini dapat dilakukan untuk perorangan ataupun badan usaha dan minimum setoran awalnya mulai dari 2 hingga 3 jutaan. Pembukaan tabungan. Yang pertama, segera berkunjung ke bank terdekat pilihan Anda dengan membawa semua persyaratan
yang dibutuhkan untuk mengajukan rekening baru. Yang kedua, setelah itu carilah customer service yang akan membantu Anda memproses pengajuan pembukaan rekening pilihan. Yang ketiga, selanjutnya Anda akan diminta mengisi beberapa formulir mengenai data diri. Usahakan untuk menulis secara jujur dan sesuai dengan identitas diri agar melancarkan proses verifikasi dari sistem. Yang keempat, setelah rekening telah selesai dibuat, jangan lupa untuk meregistrasikan akun tersebut agar dapat diakses segera. Penyetoran tabungan. Penyetoran pertama lazimnya dilakukan pada bank di mana penabung membuka rekening. Biasanya bank menentukan jumlah batas minimal setoran tabungan pertama dan jumlah batas minimal untuk setoran selanjutnya. Contoh penyetoran. Bisa dilihat di sini, ini contohnya dari Bank Muamalat. Selanjutnya, penarikan tabungan. Penarikan tabungan dilakukan dengan cara penabung mendatangi bank tempat tabungannya, mengisi slip penarikan tabungan yang telah disediakan bank, selanjutnya menyerahkan slip penarikan tabungan beserta buku atau kartu tabungan dan kartu identitas penabung. Setelah tanda tangan penarik cocok dengan contoh tanda tangan penabung yang disimpan di bank, realisasi penarikan tabungan dilaksanakan. Contoh penarikan pada Bank BNI. Yang terakhir yaitu penutupan tabungan. Penutupan rekening tabungan seorang nasabah adalah jika nasabah yang bersangkutan menarik semua jumlah tabungannya. Penutupan rekening tabungan harus dilakukan pada bank penerbit, artinya pada bank cabang di mana penabung yang bersangkutan membuka rekening. Sekian dari saya penjelasan tentang operasional tabungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.